Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing ya cara setting dan juga nanti kita testing untuk ONT Xpon dengan model GM219S New atau produk baru ya. Jadi di sini untuk casing dan boardnya itu baru, dan untuk paket penjualannya itu ini mendapatkan dus atau kardusnya dan ada stiker asli. Jadi di sini ada serial number dan MAC address itu tembus dengan yang ada di balik ONT-nya. Jadi kalau di pasaran itu GM219S itu produk Cina Mobile. Untuk yang ini sepertinya beda dan nanti kita review bareng-bareng ya. Tadi sudah saya cek untuk firmware-nya itu firmware ZTE yang berwarna hijau. Jadi besar kemungkinan bisa dual mode, bisa PPPoE rumahan ataupun IP statik, dan juga bisa untuk jalur bridge hotspot voucheran. Untuk spesifikasinya GM219S New ini dari antenanya ini 2x5 dBi, jadi tentunya lebih stabil. Kemudian untuk port Ethernetnya yang LAN 1 gigabit 1000 Mbps dan LAN 234 fast Ethernet 100 Mbps. Kemudian di sini untuk port fiber optiknya berwarna biru SCUPC, dan di paket penjualannya juga sudah termasuk adaptor 12 volt 1000 mA atau 12 volt 1 ampere dengan colokan standar DC 12 volt. Dan ini sepertinya nggak kopong ya, jadi ini nggak enteng banget, kemungkinan aman untuk digunakan. Di sini Bilhanet cuma sharing cara setting dan juga testing apakah bengong atau tidak sesuai dengan yang biasa saya gunakan untuk testing router. Langsung saja saya coba hidupkan ya untuk router atau ONT-nya menggunakan adaptor bawaannya. Dan untuk link pembelian tempat saya membeli produk ini nanti saya share di kolom deskripsi video ini. Nah, ini sudah menyala ya, power dan WLAN atau WiFi-nya sudah menyala, dan LED loss berkedip merah karena memang saya sengaja belum masukkan PON-nya. Jadi kita coba tes ketika posisi sudah menyala apakah ini nanti sinkronisasi otomatis ke EPON atau enggak. Jadi di sini saya menggunakan OLT-nya EPON. Saya coba masukkan. Di sini untuk loss sudah berhenti berkedip merah, ditunggu sampai nanti PON-nya bisa menyala otomatis atau enggak. Nah, ini sekarang untuk PON sudah menyala, jadi tadi perlu dimatikan dulu, kemudian dihidupkan lagi agar bisa mendeteksi jalur PON dari OLT ya. Sekarang saya coba langsung setting saja di layar komputer. Di komputer sudah saya hubungkan ke SSID bawaan dari New GM219S-nya. Untuk passwordnya ada di balik ONT-nya. Saya gunakan browser ya, kemudian saya akses IP gateway-nya 192.168.1.1. Untuk username dan password full adminnya adalah admin, dan passwordnya juga admin. Jadi jangan gunakan username dan password yang ada di stikernya ya. Saya coba login dan ini adalah tampilannya. Jadi memang benar untuk firmware-nya itu berwarna hijau. Di sini ada brandingnya GM219S, dan untuk hardware-nya versi 2, software-nya versinya seperti ini, dan bootloader-nya seperti ini. Kemudian saya coba cek ke network information dan PON information. Di sini mendapatkan minus 27,9, hampir mendekati minus 28. Jadi nanti kita cek apakah masih bisa bawa bandwidth atau tidak ya dengan redaman yang tinggi seperti ini. Coba ke administration, di user management ini kita bisa mengganti username dan password dari admin dan usernya. Kemudian ke sistem manajemen PON mode switch, kita juga bisa mengatur ke EPON atau GPON. Jadi nanti biar tidak bengong, biasanya seperti itu ya. Di sini saya coba auto dulu biar nanti tidak repot. Saya atur dulu untuk WAN-nya ke network WAN, kemudian create WAN connection. Di bagian tipenya saya pilih PPPoE dulu untuk rumahannya, kemudian di sini saya pilih internet di LAN 1 dan SSID 1 ya untuk jalur rumahannya. Username-nya ini disesuaikan atau sesuai dengan secret yang dibuat di mikrotiknya. Kemudian di create, buat satu lagi create one connection untuk tipenya
bridge untuk jalur hotspotnya ya. Jadi karena tadi di PPP dan juga hotspot saya tidak menggunakan settingan VLAN, sehingga tidak saya checklist. VLAN-nya pilih untick saja. Atau kalau teman-teman mungkin OLT-nya tidak bisa di untick, coba dipilih transparansi. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan untuk jalur bridge-nya. Kalau untick nggak nembus, pilih transparansi. Tapi ada baiknya pilih untick dulu. Di port binding LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan SSID 2, service-nya other saja. Tipenya bridge, kemudian di grid. Enable DSCP atau DHCP-nya ini jangan di checklist. Ini sudah jadi 2 ya untuk PPPoE dan hotspot. Kemudian kita bisa cek di LAN address setting. Di bagian ini kalau di iPhone ya atau di Android TV dan perangkat yang kadang tidak bisa connect ke router-router ONT EPON atau XPON, ada baiknya untuk di bagian DHCP server ya, LAN address setting ini, DNS-nya bisa dipilih checklist seperti ini, atau kalau memang belum bisa connect juga, DNS-nya diganti menggunakan DNS dari Google seperti ini. Jadi cukup banyak teman-teman yang tidak bisa atau yang mengalami gagal connect di iPhone. Nah, ini salah satu solusinya. Kalau di bagian DHCP server ada pilihan DNS, ini diisi manual dari Google saja seperti ini. Ini juga bisa diganti ya, misalnya setiap 1 jam, kemudian di submit. Langkah berikutnya bisa teman-teman setting WLAN-nya atau Wi-Fi-nya. Ini di sini saya biarkan dulu saja ya. Yang perlu diubah mungkin bandwidth-nya ke 20 MHz. Channelnya bisa diatur sesuai keinginan teman-teman. Submit. Kemudian ke SSID setting. Nah, ini biasanya disconnect kalau ngatur Wi-Fi ya. Lanjut ke SSID setting. SSID satunya saya biarkan dulu. Kemudian SSID 2 saya aktifkan untuk jalur hotspot ya. Ini ketik saja hotspot GM219S biar nanti bisa buat testing. Submit. Kemudian ke security. Di SSID 1 bisa digunakan untuk mengganti passwordnya. Ini saya contohkan, saya biarkan dulu biar nanti nggak disconnect. Atur yang SSID 2 untuk menghilangkan passwordnya. Jadi dipilih open system karena ini untuk jalur hotspot atau voucherannya. Submit. Ini saya contohkan untuk mengganti SNTP juga atau untuk zona waktunya ya, biar nanti sinkron. Dan ini juga salah satu tips agar perangkat-perangkat iPhone atau TV Android dan lain-lain itu lebih mudah connect ke ONT-nya. Jadi kalau zona waktunya tidak sinkron itu biasanya memang beberapa device itu menolak untuk terhubung ke routernya. Nah, ini sudah selesai untuk penyetingannya. Mungkin yang perlu disetting lagi adalah bagian sistem manajemen. Di PON mode switch dipilih sesuai seri atau tipe dari OLT-nya. Karena saya menggunakan iPhone, jadi saya pilih yang EPON ini. Submit, dan ini nanti akan restart. Nah, sekarang coba kita cek di bagian status network information di One Connection. PPPoE-nya sudah connected ya, sudah mendapatkan IP dari server. IP-nya ini nanti kita coba untuk dicek apakah remote manajemennya bisa diakses atau enggak. Jadi ini sudah ada internet ya. Untuk jalur PPPoE sudah ada internet. Sekarang kita coba cek jalur untuk hotspotnya, tapi saya logout dulu. Saya coba cek untuk hotspotnya yang hotspot GM219S ini. Nah, ini sudah bisa membuka login page. Coba kita tes ya, apakah ada internet atau enggak. Ini sudah login. Coba kita tes dan sudah ada koneksi internet. Jadi untuk 2 jalur ini bisa digunakan untuk rumahan dan juga hotspotan. Testing berikutnya, coba kita akses remote manajemennya. Saya koneksikan dulu ke SSID atau WiFi yang dari Mikrotik-nya langsung, jadi di luar dari GM219-nya. Kita akses untuk IP remote-nya yang didapatkan dari server. Dan ini sudah bisa terbuka, jadi artinya untuk remote manajemennya sudah otomatis aktif. Kita coba login ya. Dan memang sudah bisa terhubung ke web manajemennya. Ini tadi untuk redamannya mendapatkan -27,9 dan masih bisa membawa internet.
Kemudian kita coba tes untuk bengong atau enggak ya dengan menghapus active connection di PPP-nya. Apakah nanti bengong atau enggak. Di sini untuk GM219 sedang posisi active user. Kita coba remove ya, nanti berapa detik atau berapa menit untuk bisa connect ulang. Saya coba remove. Di sini sudah terminating, disconnect, dan langsung bisa connected lagi. Jadi tidak bengong untuk dihapus di active connection. Saya ulangi sekali lagi ya. Nah, ini GM219 posisi aktif, saya remove, terminating, disconnected, dan langsung authenticated dan connect ulang. Jadi artinya untuk tes remove connection dari menu PPP ini tidak bengong. Sekarang kita tes juga untuk mencabut kabel FO-nya ya. Jadi dicontohkan fiber optiknya terputus dari server ke klien. Nanti apakah bisa langsung connect ulang atau enggak. Jadi di sini untuk LED internet menyala ya. Ini bisa dijadikan acuan nanti bisa connect ulang atau enggak. Jadi sekarang saya coba cabut dulu. Ini sudah saya cabut. Loss berkedip dan internetnya juga padam ya. Saya tunggu beberapa saat dulu. Nah, sekarang coba kita pasang lagi untuk kabel fiber optiknya. Nanti harus menunggu lama atau bisa langsung terhubung ulang ke internet. Loss sudah padam dan PON sudah menyala ya. Tinggal ditunggu nanti internetnya. Nah, ini sudah LED internet sudah langsung menyala. Artinya kalau kita cabut dan pasang lagi jalur kabelnya, kabel fiber optiknya, ini tidak perlu menunggu lama, sudah bisa langsung connect ke server atau ke internet. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara setting dan juga sedikit review dari Xpon Onu GM219S New. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Dan untuk link pembelian sekali lagi nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton.